Hey, what's up bro, ladies and gentlemen. Beberapa hari belakangan ini aku sering mendengar beberapa hal mengenai aplikasi Adobe Premiere Pro. Baik itu aku mendengarnya di berita, di sosial media, atau bahkan dari kalian netizen. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya, banyak banget yang memperdebatkan app ini. Ada yang bilang appnya sudah kuno lah, fiturnya jadul lah, sudah nggak layak pakai lah, appnya. Dari hal tersebut tentu saja kita mempunyai dua kubu, yaitu sisi yang pro dan sisi yang kontra. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah super canggih, khususnya dalam bidang videonya atau dalam konten videonya. Contoh sederhananya saja, Instagram. Kalau kamu mengikuti perkembangan Instagram dari dulu sampai sekarang itu perkembangan Instagram sudah jauh lebih pesat, ditambah dengan user-usernya yang semakin banyak. Apalagi setelah ada fitur Instastory. Zaman sekarang fitur Instastory Instagram sudah menerapkan 3D tracking. Yang dimana biasanya kalau kamu buat manual 3D tracking seperti itu di aplikasi manapun yang bisa melakukan 3D tracking, itu akan memakan waktu lumayan. Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi canggih ini seperti Instagram dengan fitur Instastory dan ditambah dengan filter-filter yang 3D, membuat semua user itu membuat sesuatu itu dengan lebih mudah dan sangat praktis. Kamu tidak perlu buat manual, kamu hanya buka Instagram, pilih efeknya, klik, boom, jadi. Itu hanya contoh simple ya, masih banyak aplikasi-aplikasi di luar sana yang lebih canggih dari Instagram dan memiliki fitur lebih kompleks lagi. Kita ambil contoh kedua yaitu TikTok. Siapa sih di dunia ini yang tidak tahu dengan aplikasi yang viral ini, yaitu TikTok. Di TikTok juga kamu bisa edit video sesukamu, sudah ada banyak efek tersedia di sana, kamu tinggal pilih-pilih aja. Kamu tidak perlu buat manual dari awal seperti kami yang edit benar-benar dari awal buat masking bla 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 bla. Kamu tidak perlu melakukan itu. Maka tidak heran banyak banget orang-orang yang memakai TikTok karena menawarkan kepraktisan dan kesimpulan untuk usernya membuat sesuatu. Itu yang membuat TikTok. Ditambah lagi sekarang algoritma TikTok itu menurutku sangat bagus, karena menurutku algoritma TikTok sekarang adalah algoritma YouTube zaman dulu. Bahkan jatuhnya ya TikTok itu sekarang lebih seperti aplikasi wajib yang harus dimiliki orang milenial. Kita tahu sekarang adalah masa pandemi, di mana TikTok ini membantu semua kalangan untuk menjaga kesehatan mentalnya dengan bermain TikTok untuk sebagai hiburan. Ditambah aplikasinya yang gratis dan tidak ada copyright lagu. What? Terus nasib Premiere Pro gimana? Menurutku ya gak gimana-gimana. Karena aku percaya setiap aplikasi, setiap apapun itu mempunyai usernya masing-masing. Ya kalau menurutku ya udah, TikTok punya usernya sendiri, Premiere juga punya usernya sendiri, aplikasi yang lain juga punya usernya sendiri. Yang membedakan mungkin cuma perkembangan usernya dari tiap bulan dan tiap tahun. Dan aplikasi-aplikasi tersebut juga kan bakal improve setiap saat. Nggak setiap saat sih, maksudnya mungkin setiap bulan kan akan upgrade fitur. Nggak mungkin kan stuck di sana-sana aja. Kalau aplikasinya stuck di sana-sana aja, die bro. Dan selain itu aku pernah juga lihat postingan yang mengatakan bahwa DaVinci Resolve better than Premiere. DaVinci Resolve lebih bagus dari Premiere. KineMaster is the best lah. Sekarang bukan eranya PC lagi, sekarang eranya editor berkelas lah. Ini bukan era LOL lagi. PC kalah dari mobile lah. DaVinci Resolve mengalahkan semuanya lah. Dan iri bilang bos. Kalau kalian tanya aku bagusan mana, aku akan memilih Premiere Pro. Kenapa? Karena aku udah lama banget memakai Premiere Pro dari dulu ya. Mungkin karena aku udah kebiasaan dengan fitur-fiturnya Premiere. Tata letak dari workspace-nya itu mungkin karena aku sudah terbiasa. Aku pakai juga kok DaVinci Resolve, tapi tidak sesering aku pakai Premiere Pro. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena udah kelamaan ya aku pakai Premiere ya, jadinya aku lebih familiar dengan workspace di Premiere Pro ketimbang di aplikasi lain, contohnya DaVinci Resolve. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aku akan memakai DaVinci Resolve. Buktinya aku pakai sekarang DaVinci Resolve, walaupun tidak sering aku memakai Premiere Pro sih. Terus apakah dengan aku seperti itu artinya aku menganggap Premiere Pro tetap bisa terus-terusan? Enggak juga. Kita lihat perkembangannya ya kan. Kita contoh deh, kita mau buat video apa? Kalau misalnya di Premiere Pro aja udah bisa untuk buat apa yang kalian inginkan, ya udah di Premiere Pro aja. Atau mungkin kalian bisanya di Vegas, terus kalian membuat sesuatu yang dimana di Vegas juga bisa, ya udah monggo di Vegas. Intinya sesuai kebutuhan aja teman-teman. Kalau kalian nyamannya di Vegas, ya udah kalian di Vegas. Kalau nyamannya di DaVinci Resolve, ya udah pergi ke DaVinci Resolve. Gak usah merendahkan aplikasi-aplikasi lain yang kalian tidak pakai gitu.
Jadi inti dari segala inti adalah apakah Premiere Pro masih layak di tahun ini atau di tahun nanti ke depannya? Jawabanku yes, karena aplikasinya pasti akan terus berkembang karena nggak mungkin akan stuck aja. Mulai dari aplikasi yang simple, menengah, dan profesional. This is Revin, stay here, always here, and also, see ya everybody!